Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-294 dari 1000 hadis hafalan. Temanya Islam ini semula asing. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bada'al islamu ghariban. Bermula Islam itu asing. Wa sayaudu dan akan kembali kama bada'a sebagaimana dia bermula. Ghariban dalam keadaan asing. Fatuba maka beruntunglah lil ghuraba untuk orang yang asing. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, tentang menyelami akan Islam. Islam itu apa? Pertama, satu-satunya agama yang ada di sisi Allah awal sampai akhir. Satu-satunya agama di sisi Allah awal sampai akhir. Allah menandaskan inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah dia adalah Islam. Juga pesan Nabi sallam, al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agamanya satu. Entah pesan Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, para rasul, pesan Nabi kita sebagai nabi terbesar, rasul terbesar, ulul azmin terbesar, menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali kamu sebagai muslim. Unsur penyusun Islam itu ada berapa? Disimpulkan ada 3. Unsur penyusun Islam itu ada berapa? Bisa dibilang ada 3. Pertama, al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Entah itu di bidang tauhid rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah, bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu adalah Allah. Nama-nama Allah menunjukkan kerja alam raya, karya ciptaan Allah, dan kita sangat kecil. Sehingga penghambaan kita, menghambanya kita itu hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid yang macamnya 3, rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah.
Unsur kedua adalah al-inqiyatul bita'ah, berserah diri kepada dengan siap taat. Maka terkena syariat, halal, haram, perintah, larangan. Nah, itu taat. Maka cari ilmu dulu. Lalu yang ketiga unsurnya adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri, membersihkan diri dari syirik dan para pelaku syirik supaya tidak rusak. Itu tiga unsur penyusun Islam. Adapun rukun Islam yang 5, ini profil sempurna praktek dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak ikrar 2 kalimat syahadat, dia melaksanakan sholat, berpuasa, berzakat, berhaji buat yang mampu. Itu tadi pelajaran pertama tentang apa itu Islam sudah kita urai. Yang kedua, Islam itu bawaan dasar semua makhluk. Karena kullu mauludin yuladu al fitrah, semua bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah punya makna Islam. Bersih, suci, belum balik, mati, surga. Jadi Islam itu merupakan bawaan. Kemudian persoalan yang ketiga, setiap nabi, setiap rasul yang diutus itu untuk mewujudkan dakwah Islam realnya seperti apa. Semua nabi, semua rasul ketika diutus mewujudkan realnya Islam itu seperti apa. Nabi Adam mewujudkan Islam itu begini. Nabi Nuh mewujudkan Islam itu seperti ini. Terus semua nabi sama rasul ketika berdakwah itu begitu. Itu tadi bacaan yang ketiga. Lalu yang keempat, bergantinya waktu praktek keislaman umat itu menurun. Yang keempat, bergantinya waktu praktek keislaman umat itu menurun. Kita ulang yang ketiga kali, bergantinya waktu praktek keislaman umat itu menurun. Praktek keislaman umat itu menurun. Nah, semisal air mengalir, nyumber pertama steril, dialirkan terus membawa kotoran yang ada di jalan, orang membuangi kotoran, akhirnya kotor betul, sehingga praktek keislaman orang itu semakin menurun. Kemudian bacaan yang kelima, penurunan yang paling bahaya adanya noda kesyirikan. Penurunan yang paling bahaya adalah noda kesyirikan. Dan itu datangnya menyusul. Nabi Adam ketika mewujudkan real Islam sampai generasi ke-10 itu masih murni. Generasi ke-10 ada 5 tokoh, Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Itu tokoh hebat, ahli tauhid. Ketika meninggal, umat enggak mewarisi ilmunya. Sehingga ilmu semakin sembunyi, akidah semakin sembunyi. Orang bikin kreasi. Kenangannya akhirnya dalam bentuk patung. Ketika umat enggak tahu, lalu disesatkan. Itu orang soleh, wali Allah, doanya mustajab, dikenang, doanya dikabulkan, titiplah. Maka akhirnya masyarakat hadiah pahala, lalu titip doa. Itulah kesyirikan.
khataman Quran, pahala dikirimkan wong mati dimintai doakan kami, nyuwun iti pangestu. Itu kesyirikan. Maka ketika Nabi Nuh datang, tauhid yang dibawa, Islam yang dibawa itu asing. Karena masyarakat sudah kena noda pol. Ketika Nabi Nuh membawa profil asli Islam seperti apa, itu dianggap asing. Nah nanti semua Nabi begitu. Nabi Ibrahim juga sama, itu sudah ternoda, penuh kotor. Ketika mengembalikan kepada Islam semula, itu dianggap asing. Nabi Lut juga sama. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib juga sama. Terus Nabi kita sama, sudah dinodai ketauhidan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, raja Arab yang kaya raya, setiap hari pesta besar, makan gratis semua rakyat. Ketika sakit berobat ke Syam, melihat penyembahan patung dianggap indah, ia bawa pulang, jadikan peraturan, masyarakat berubah. Itu pembawa syirik pertama kali di Arab. Akhirnya Nabi kita diutus. Nah, ketauhidan yang beliau bawa itu asing. Sampai orang Quraisy mengatakan, aj'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab au kama qala ta'ala. Apakah Muhammad hendak menjadikan kita yang biasa bertuhan yang banyak untuk diganti satu Tuhan saja? Wah, asing, aneh. Itulah makna dari hadis Islam mula pertama asing dan nanti akan kembali asing. Lalu pelajaran berikutnya, kalau gitu apa makna asing di situ? Arti asing di situ adalah sebuah sifat yang bersendirian, tidak sama, berbeda dengan sifat secara umum. Itu makna asing. Sebuah sifat yang bersendirian, berbeda, bertolak belakang dengan sifat secara umum. Umumnya panas, dia itu dingin, asing kan. Umumnya hitam, dia itu putih, asing kan. Umumnya Tuhan-Tuhan yang disembah itu banyak, ini satu saja, aneh, asing. Itu kronologinya arti asing. Dan akhirnya diperjuangkan terus. Allah berikan waktu pada Nabi kita 23 tahun, akhirnya sempurna sehingga kesyirikan hilang. Yang ada tauhid, iblis gak disembah lagi. Di Arab hanya ada Islam. Iblis sudah putus asa dari disembah, yang ada ketauhidan. Itulah ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak tiba, yang batil nyingkir, mestinya itu nyingkir. Mencapai puncak dengan penaklukan kota Mekah. Sudah, semua simbol kesyirikan berhala habis total. Yang ada ketauhidan. Itu puncak jaya. Ternyata diberitahukan nanti akan kembali asing. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, orang berbondong-bondong bikin kelompok sempalan sampai 70 muncul. Dikatakan umat ini sebagiannya akan kembali kepada kesyirikan. Dan bila kita saksikan sudah habis-habisan di masyarakat kesyirikan. Bahkan markasnya di masjid. Markasnya Al-Quran, itu mereka bikin terobosan memperjuangkan kesyirikan, yaitu baca Quran, khataman, pahala untuk orang mati, lalu si mati dimintai doakan kami kepada Allah. Ini kan acara baru, peraturan baru, syariat baru, produk syariat baru dari Tuhan baru. Siapa Tuhan barunya? Ya para pengarang di masyarakat, rahib, para kiai, menciptakan cara-cara baru. Padahal cara itu milik Allah. Kalau bikin cara baru berarti dia mendeklarasikan diri, saya Tuhan. Ini produk karya syariatku.
diikuti manut. Ridho, nah itu Tuhan baru. Ini mayoritas. Sehingga seolah masyarakat sedemikian rupa. Itu berarti kembali kepada asing lagi. Nah, kita bawa tauhid kembali kepada asing lagi. Bahkan nanti puncaknya al-imanu ya'zaru ila ma'zarihi kama ya'zarul hayat ila juhrihi atau kama qala Nabi SAW. Iman akan kembali ke tempat keluarnya sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Mana tempat kembalinya Islam? Mekah, Madinah. Itu akan terjaga, Haramain. Selebihnya akan terjelajahi dengan kesyirikan. Dan kita bisa buktikan seolah syirik itu dipiara. Sampai masuk ke pondok-pondok pesantren. Banyak menjadi simbol kesyirikan. Dengan kuburan, dengan ngalap berkah, dengan agama produk baru bid'ah. Kemudian pelajaran yang terakhir, beruntunglah orang-orang yang gharib, artinya siapa yang Islamnya sebagaimana pertama kali, sebagaimana masa wahyu diturunkan puncak sempurna, siapa yang kembali ke situ, itulah orang yang beruntung, yang selalu belajar, manhaj benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, dakwahnya benar, dan selalu berbenah ke masyarakat semampunya, diterima atau tidak itu terserah, karena tugasnya menyampaikan. Nah, orang yang demikian inilah orang-orang yang beruntung. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah untuk orang-orang yang asing, yaitu ahli tauhid yang selalu berbenah berdakwah ke masyarakat sebagaimana yang telah dijanjikan pada hadis yang ada. Demikian yang tersampaikan. Wallahu shawab, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.